Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praaksara atau zaman sebelum mengenal tulisan. Apa itu praaksara? Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Pengertian masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka, yaitu nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Berikutnya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia yang adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Proses terbentuknya Kepulauan Indonesia hampir memakan waktu hingga berjuta-juta tahun. Pada awalnya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Bali merupakan satu kesatuan yang membentuk daratan yang sangat luas yang bergabung dengan daratan Asia yang dikenal dengan nama paparan Sunda. Kemudian daratan-daratan ini bergerak karena adanya pergerakan permukaan air laut yang membuat daratan tersebut terpisah dan beberapa ada yang menyatu kembali. Proses ini diperkirakan memakan waktu selama 20.000 tahun. Selain itu letak negara Indonesia yang berada di jalur gunung berapi dunia juga ikut berperan aktif dalam proses pembentukan kepulauan, yaitu keluarnya lava dari gunung berapi yang kemudian menjadi daratan baru. Kemudian letak negara Indonesia yang berada di titik temu dari 3 lempeng bumi juga berpengaruh pada terbentuknya kepulauan. Pergerakan lempeng yang aktif juga masih bisa kita rasakan pada sekarang, yaitu dengan adanya gempa bumi di negara kita. Berikutnya, mengenal manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistoric people atau manusia prasejarah ini diyakini hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. 1. Sangiran. Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Tempat ini merupakan lokasi penemuan beberapa fosil manusia purba, sehingga sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia dunia. Area ini memiliki luas kurang lebih 48 km² dan sebagian besar berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 17 km sebelah utara kota Surakarta, di Lembah Bengawan Solo dan di kaki Gunung Lawu. Ada sebagian yang merupakan bagian dari Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo. Pada tahun 1977 Sangiran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai cagar budaya dan ada tahun 1996 situs ini terdaftar dalam situs warisan dunia UNESCO. 2. Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah, sekitar 1 juta tahun lalu. 3. Perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Pithecanthropus merupakan sebuah hominin yang telah punah dan dapat diketahui dari adanya sisa-sisa fosil yang telah ditemukan di wilayah Jawa dalam tahun 1891. Awalnya bernama Pithecanthropus erectus karena dianggap sebagai spesies yang dikembangkan antara manusia dan monyet, bukan manusia. Homo erectus bahasa Latin berarti manusia yang berdiri tegak adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia era awal seperti Australopithecus dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis.